Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mifa Malia, nomor absen 19, kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sejarah Indonesia mengenai perlawanan rakyat Indonesia terhadap hegemoni kongsi dagang. Yang pertama, Aceh versus Portugis dan VOC. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, justru membawa hikmah bagi Aceh. Banyak para pedagang Islam yang menyingkir dari Malaka menuju ke Aceh. Hal ini telah mendorong Aceh berkembang menjadi bandar dan pusat perdagangan. Perkembangan Aceh yang begitu pesat ini dipandang oleh Portugis sebagai ancaman. Oleh karena itu, Portugis berkehendak untuk menghancurkan Aceh. Pada tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh di bawah pimpinan Henriques dan menyusul pada tahun 1524 dipimpin oleh De Souza. Langkah-langkah Aceh dalam menghalau tentara Portugis yang pertama itu melengkapi kapal-kapal dagang Aceh dengan persenjataan, meriam, dan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan sejumlah tentara dan beberapa ahli dari Turki pada tahun 1567. Yang ketiga, mendatangkan bantuan persenjataan dari Calicut dan Jepara. Yang kedua, Maluku angkat senjata. Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1512. Mereka memusatkan aktivitasnya di Ternate. Tidak lama kemudian, tahun 1521, Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di Tidore. Terjadilah persaingan antara kedua belah pihak. Persaingan itu semakin tajam setelah Portugis berhasil menjalin persekutuan dengan Ternate dan Spanyol bersahabat dengan Tidore. Pada tahun 1529, terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Penyebab perang ini karena kapal-kapal Portugis menembaki junjung atau kapal layar dari Banda yang akan memberi cengkeh ke Tidore. Tentu saja, Tidore tidak dapat menerima tindakan armada Portugis. Dalam perang ini, Portugis mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan, dan akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk Maluku dan selalu memonopoli perdagangan, sehingga sering terjadi perlawanan-perlawanan dari rakyat. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, dilaksanakan perjanjian damai, yakni Perjanjian Saragossa. Dengan adanya Perjanjian Saragossa, kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat dan juga semakin mengganggu kedaulatan kerajaan-kerajaan yang ada di Maluku. Pada tahun 1565, muncul perlawanan rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun. Ia menyerukan bahwa seluruh rakyat Indian atau Papua sampai Jawa untuk melawan kezaliman Portugis. Penyebab munculnya perlawanan antara Portugis dan Ternate, yang pertama, Portugis memonopoli Maluku. Yang kedua, adanya campur tangan Portugis dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga, bangsa Portugis menyebarkan agama Katolik. Yang keempat, kesombongan Portugis dalam memandang rendah penduduk Maluku. Terjadi perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan Komponi Belanda, tentara VOC. Sultan Nuku mendapat dukungan rakyat Papua di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Gemreng dari Halmahera, pulau terbesar di Maluku, serta dukungan dari Inggris. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku diangkat sebagai Sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Syaifuddin Shah. Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharau dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Belanda kewalahan dan tidak mampu membendung ambisi Nuku untuk lepas dari dominasi Belanda. Sultan Nuku berhasil mengembangkan pemerintahan yang berdaulat melepas diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya, tahun 1805. Yang ketiga, Sultan Agung versus JP Kon. Sultan Agung adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Mataram mencapai zaman keemasan. Cita-cita Sultan Agung antara lain, yang pertama, mempersatukan seluruh tanah Jawa, yang kedua, mengusir kekuasaan asing di bumi Nusantara. Terkait dengan cita-citanya ini, maka Sultan Agung sangat menentang keberadaan kekuatan VOC di Jawa. Apalagi tindakan VOC yang terus memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan membuat para pedagang pribumi mengalami kemunduran. Sultan Agung merencanakan serangan yang lokasinya di Batavia dan Tegal. Penyebab terjadinya serangan ini, yang pertama,
tindakan monopoli yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius yang akan dagang ke Malaka bagi masa depan Pulau Jawa. Yang keempat, perlawanan Banten. Banten memiliki posisi yang strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, sejak semula Belanda ingin menguasai Banten, tetapi tidak pernah berhasil. Akhirnya, VOC membangun bandar di Batavia pada tahun 1619. Terjadi persaingan antara Banten dan Batavia memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Oleh karena itu, rakyat Banten sering melakukan serangan-serangan terhadap VOC. Penyebab perlawanan ini yaitu yang pertama, Belanda ingin menguasai Banten karena letaknya strategis. Yang kedua, memperebutkan posisi sebagai bandar perdagangan internasional. Yang ketiga, pengembangan hubungan dagang dengan negara-negara asing yang tidak disenangi oleh VOC. Dampak yang ditimbulkan dari perlawanan ini adalah yang pertama, hubungan Banten dan Batavia semakin memburuk. Yang kedua, VOC berhasil merebut Kesultanan Banten karena perjanjian antara Sultan Haji dan Banten. Yang ketiga, tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa saat mempertahankan wilayahnya. Yang kelima, perlawanan Goa, Makassar. Kerajaan Goa merupakan salah satu kerajaan yang sangat terkenal di Nusantara. Pusat pemerintahannya berada di Somba Opu, yang sekaligus menjadi pelabuhan kerajaan Goa. Goa anti terhadap tindakan monopoli perdagangan. Tokohnya terdapat Sultan Hasanuddin, Arupalaka, Gubernur Jenderal Matsuyker, John Kervan Manipa, Cornelis Januzun Spelman. Karena posisi Goa yang strategis dan melihat pelabuhan Somba Opu, VOC berusaha keras untuk dapat mengendalikan Goa yang menguasai pelabuhan Somba Opu serta menerapkan monopoli perdagangan. Pelabuhan Somba Opu memiliki posisi yang strategis dalam jalur perdagangan internasional dan berperan sebagai bandar tempat persinggahan kapal-kapal dagang dari timur ke barat atau sebaliknya, dan juga raja-raja Goa yang sangat anti dengan datangnya negara asing. Oleh karena itu, mereka menentang akan kehadiran monopoli yang didatangkan oleh VOC. Yang keenam, orang-orang Cina berontak. Sejak abad ke-5, orang-orang Cina sudah mengadakan hubungan dagang dengan Jawa. VOC sengaja mendatangkan orang Cina untuk ke Jawa agar mendorong kemajuan perekonomian di Jawa. Untuk membatasi orang-orang Cina yang datang ke Batavia, VOC menerapkan aturan yaitu mereka harus mempunyai surat izin bermukim atau disebut surat pas. Apabila mereka tidak mempunyai surat izin, maka mereka akan dibuang ke Sri Lanka untuk dipekerjakan di kebun-kebun milik VOC atau dikirim kembali ke negara asal mereka. Mereka diberi waktu 6 bulan untuk mengurus surat izin tersebut dan biayanya adalah Rp2 per orang. Yang ketujuh, perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Perlawanan VOC terhadap Mangkubumi dan Mas Said terjadi selama 20 tahun. Persahabatan antara Pakubuwana II atau Kerajaan Mataram dan VOC menimbulkan kekecewaan pada Mas Said, sehingga dia melakukan perlawanan. Mangkubumi akhirnya pergi ke Sukawati untuk menemui Mas Said untuk mengajak kerjasama dalam melawan VOC. Untuk memperkokoh kerjasama, Mas Said dijadikan menantu oleh Mangkubumi. Mas Said dan Mangkubumi sepakat membagi wilayah perjuangan. Mas Said lokasinya di bagian timur, daerah Surakarta ke selatan terus ke Madiun, Ponorogo dengan pusatnya Sukowat. Mangkubumi di bagian barat, Surakarta terus ke barat dengan pusat di hutan Beringin dan desa Patekotan, dekat dengan Pleret termasuk daerah Yogyakarta sekarang. Isi perjanjian dengan VOC tersebut yaitu yang pertama, Pakubuwana II menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Yang kedua, hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC sebagai Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Yang ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.